dan keberlangsungan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah semua sehat dan baik-baik saja. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang tanah dan kelangsungan kehidupan. Agar kita semua dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian mencangkul tanah, kemudian menanami tanaman tersebut dengan bibit tanaman? Apakah kegiatan kalian tersebut termasuk salah satu cara untuk menyuburkan tanah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dan saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Adapun buku yang Bapak pakai adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam, edisi revisi, semester 2 pada halaman 155 sampai dengan 202. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan peranan organisme tanah. 3. Menentukan jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. 4. Mengidentifikasi sifat tiap-tiap jenis tanah. 5. Menganalisis keterkaitan antara peranan organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. 6. Menganalisis proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 7. Mengidentifikasi komponen penyusun tanah. 8. Mengidentifikasi upaya pencegahan hilangnya nutrisi dalam tanah. Oke, kita lanjut. Tanah. Allah menciptakan dunia dan seisinya. Alam terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Sekalipun luas daratan lebih kecil dari lautan, tetapi daratan memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Lapisan daratan paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah. Kita lanjut. Peranan tanah bagi kehidupan. 1. Tempat tumbuhan bagi tumbuhan. Peranan penting tanah yang pertama tentu sebagai rumah bagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang dengan baik lewat media tanah yang bisa menyokong tegaknya tumbuhan bagian atas. Di samping itu, tanah juga punya dua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup dan berkembang biak, yaitu unsur hara makro, N. Nitrogen, P. Fosfor, Mg. Magnesium, dan C adalah karbon. Dan unsur hara mikro, Fe adalah besi atau fero, Cu adalah tembaga, Mn adalah mangan, dan Zn adalah seng. Yang kedua, tempat hidup hewan dan bakteri. Beberapa organisme hidup di tanah, antara lain misalnya cacing, rayap, semut, siput, keong, dan tikus tanah.
bakteri, virus, protozoa, alga, dan fungi atau jamur. Yang ketiga, penunjang kesehatan dan penyedia kebutuhan manusia. Tanah sebagai penyedia kebutuhan manusia dapat dijadikan sebagai 1. Lahan pertanian. Para petani yang mencari nafkah lewat hasil panennya tentu saja sangat membutuhkan tanah. 2. Tempat berbagai aktivitas, di mana kamu bermain sepak bola, sepeda, dan sebagainya, tentu saja di tanah, kan? Tak hanya itu, manusia juga membangun rumah di atas tanah. 3. Bahan baku produksi bangunan. Tanah liat sangat cocok digunakan sebagai bahan baku batu bara, maksud saya batu bata, genteng, dan keramik. Tidak berhenti di situ. Tanah liat juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karya seni, seperti guci dan patung. Yang keempat, pendukung pembentukan hasil tambang. Tanah juga memiliki fungsi untuk membantu proses pelapukan batuan organik yang dapat menghasilkan bahan bakar fosil, seperti minyak, gas alam, dan juga batu bara. Bahkan, bahan bakar fosil ialah sumber energi utama yang digunakan di dunia pada saat ini. Selanjutnya, peranan tanah bagi kehidupan. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sebagai besar aktivitas biologis yang ada di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, kegemburan tanah. Lanjut, berikut ini uraian lebih lanjut tentang beberapa peranan organisme tanah. A. Decomposer, yaitu organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik yang lebih sederhana. B. Bereaksi kimia dalam tanah, yaitu bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri Nitrosomonas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang C. Pengurai polutan tanah, yaitu organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Lanjutnya, 1. Pencegah penyakit tanah. Pada kondisi ketika memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melewat organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. 2. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah adalah tanah
dapat digolongkan beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Partikel yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, liat, dan debu. 3. Pengatur kegemburan dan struktur tanah adalah struktur tanah dan kegemburan tanah saling memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membentuk pori-pori tanah yang dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah. Pori-pori tanah dapat membentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Selanjutnya, peran organisme tanah. Di tanah terdapat banyak organisme. Pada umumnya, organisme tanah hidup di lapisan tanah bagian atas. Organisme tersebut berperan sebagai 1. Dekomposer, 2. Pereaksi kimia dalam tanah, 3. Pengurai polutan dalam tanah, 4. Mencegah penyakit tanah, 5. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah, 6. Pengatur kegemburan struktur tanah. Lanjut. Proses pembentukan tanah. 1. Proses pembentukan tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan batuan fisis dan biologis yang terjadi pada batuan. Dibutuhkan ribuan tahun untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter saja. Berikut ini adalah gambar dari lapisan-lapisan tanah. Kita lanjut. Komponen penyusun tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen yang dapat menunjang kehidupan makhluk hidup yang hidup di dalam atau di atasnya. Berikut komponen-komponen penyusun tanah. A. Batuan adalah merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Berdasarkan proses terjadinya batuan, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. B. Udara adalah meskipun tanah adalah benda yang kelihatannya padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. C. Humus adalah organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Sedangkan humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dengan memiliki banyak pori-pori. Yang D. Air. Tanah merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup seperti bakteri, cacing, jamur, tumbuhan, dan lain-lain. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya memerlukan lingkungan yang lembab. E. Mineral. Mineral tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi yang banyak memiliki kandungan mineral berupa ion-ion positif dan negatif. F. Komponen organik adalah tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup mulai dari bakteri, jamur, alga,
serangga, cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Selanjutnya, kerusakan tanah dan dampaknya terhadap kehidupan. 1. Kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut. A. Perusakan hutan. Dapat mengurangi daya serap tanah dan kemampuan tanah dalam menampung dan menahan air, sehingga mudah tererosi. B. Proses kimiawi air hujan dapat merusak tanah melalui proses perubahan kimiawi. C. Mekanis air hujan dapat mengkikis dan menggores tanah di permukaan sehingga terbentuk selokan. Akibatnya yang ditimbulkan oleh mekanisme air hujan yaitu sebagai berikut. 1. Erosi air hujan dapat mengakibatkan pergerakan tanah seperti tanah labil yang ada di pinggir-pinggir sungai apabila tertimpa hujan lebat akan terlepas dan akhirnya jatuh ke sungai. Yang kedua, tanah akan kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran. Yang ketiga, terkumpulnya garam di daerah perakaran atau salinisasi. Yang selanjutnya, penjenuhan tanah oleh air atau waterlogging dan erosi. Berikut itu adalah gambar-gambar tentang erosi. Yang kelima, tanah longsor adalah kondisi turun atau ambruknya tanah ke bawah bukit. Selanjutnya yang D, proses alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi lahan industri. Misalnya, lokasi pengambilan bahan baku pembuat batu bata atau genteng. Selanjutnya, dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan. Kerusakan tanah yang utama adalah terjadi erosi. Erosi tidak hanya menyebabkan kerusakan tanah di tempat erosi, tetapi juga menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tempat lain berupa hasil erosi tersebut yang diendapkan. Selanjutnya, A. Kerusakan di tempat terjadinya erosi akan mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut. 1. Penurunan produktivitas tanah. 2. Kehilangan unsur hara yang diperlukan tanah. 3. Kualitas tanah mengalami penurunan. 4. Infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. 5. Struktur tanah menjadi rusak. 6. Lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengolah tanah. Selanjutnya, B. Kerusakan di tempat penerima erosi akan mengakibatkan erosi dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan di tempat erosi itu sendiri. Adapun pengendapan bahan-bahan tanah yang tererosi dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. 1.
pendangkalan sungai sehingga kapasitas sungai menurun. 2. Tanah-tanah yang subur menurun kualitasnya. 3. Jika digunakan untuk air minum, air yang kotor tersebut lebih banyak biaya untuk membersihkannya. 4. Akibat air yang keruh akan mengurangi fotosintesis. Selanjutnya, usaha mengurangi erosi tanah. Erosi merupakan suatu proses penghancuran tanah dan kemudian tanah tersebut dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, Lester, atau gravitasi. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi erosi tanah antara lain: 1. Melindungi tanah dari curahan langsung dari air hujan. 2. Meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. 3. Mengurangi runoff atau aliran air di permukaan tanah. 4. Meningkatkan stabilitas agregat tanah. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian semua belajar di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Kerjakan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh, dan jangan menunda-nunda tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.